Samsung Galaxy S25 Edge adalah smartphone flagshipnya Samsung yang keluar di pertengahan 2025 ini. Apakah HP tipis ini tidak semenarik itu? Apakah se-underrated itu? Jadi mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy S25 Edge ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP itu menggunakan prosesor Snapdragon 8 Elite, RAM 12GB, dan storage 250GB bertipe UFS untuk varian yang kita uji yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy S25 Edge ini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi desainnya terlebih dahulu, karena ini merupakan salah satu nilai jual utama dari HP ini, di mana secara desain ini memang cakep ya guys. Tipis, ringan, dan jujur sebelum kita hands-on, kita agak kurang yakin dengan build quality-nya. Tapi setelah kita pakai, setelah kita gunakan sehari-hari, ini benar-benar menghapus keraguan itu. Cakep, asli, ringan, dan nyaman banget untuk dipakai sehari-hari ya guys. Lanjut kita bicara soal baterai yang menjadi isu bagi sebagian orang. Karena HP ini membawa baterai sebesar 3900 mAh yang tergolong kecil untuk smartphone di pertengahan 2025. Apalagi dengan banyaknya smartphone di luar sana yang punya kapasitas hingga 2 kali dari kapasitas baterai ini, tentunya akan menjadi kekhawatiran tersendiri buat sebagian orang. Tapi setelah kita gunakan, ternyata selama tidak dipakai buat gaming, HP ini masih mampu untuk dipakai seharian dari pagi sampai malam. Dan digunakannya untuk sosial media, browsing, meskipun kita tidak bisa sebutkan screen on time-nya karena itu akan bergantung dari kondisi jaringan di tempat kalian dan intensitas scrolling sosmed kalian. Tapi sebenarnya masih termasuk cukup aman untuk dipakai seharian. Dan tidak ada masalah sebenarnya secara baterai life-nya ya guys. Lanjut dari sisi charging sendiri, HP ini support hingga 25W fast charging dan support wireless charging 15W, yang dimana masih agak disayangkan dari speed charge-nya di pertengahan 2025 ini, yang dia butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit untuk full charge ya guys. Lanjut kita bicara soal performance dari HP ini. Performance dari HP ini sudah kencang banget. Sudah mau dipakai buat apapun sudah pasti aman banget, lancar banget. Apalagi chipsetnya Snapdragon 8 Elite itu adalah chipset yang paling upgrade sampai pertengahan 2025 ini. Dan paling kencang ya guys. Jadi sudah pasti aman banget. Secara skor Antutu sendiri, HP ini mendapatkan angka 2.100.000, sebuah angka yang termasuk oke banget untuk kelas harganya. Lanjut, Geekbench 6-nya kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian 3D Mark Wildlife Extreme stress test-nya. Dan terakhir PC Mark-nya. Kemudian kita coba 7 game di sini. Disclaimer terlebih dahulu, kita mainkan di suhu ruang ber-AC 24-25 dan juga menggunakan WiFi untuk benchmarking gamingnya. Jadi mari kita bahas soal tes gamingnya. Game pertama adalah game Mobile Legends, di mana dia kebuka setting Ultra, frame rate Super, dapat rata-rata di 89,7 FPS. Kemudian game PUBG Mobile dengan setting Smooth, Ultra Extreme dapat di 119,6 FPS. Lanjut game Call of Duty Mobile dengan setting Low Frame Rate Ultra dapat di 119,6 FPS. Kemudian game Free Fire dengan setting Ultra Frame Rate High di 59,9 FPS. Game Hawka Mobile dengan setting Ultra Frame Rate Max dapat di 119,8 FPS. Game FC Mobile dengan setting Ultra Frame Rate Very High dapat di 92,3 FPS. Game Genshin Impact dengan setting Highest Frame Rate 60 dapat di 59,3 FPS. Jujur, kita agak surprise dari sisi performance dari HP ini, di mana termasuk stabil loh guys untuk dipakai buat gaming. Dan tidak throttling, itu suatu hal yang bagus banget. Meskipun memang akan menghangat kalau kita pakai buat gaming berat, tapi manajemen performance-nya sudah termasuk bagus banget untuk sebuah HP flagship di Samsung Galaxy S25 Edge ini. Dan itu mengejutkan kita karena itu di luar ekspektasi kita ya guys. Lanjut kita bicara soal kamera. HP ini membawa kamera utama sebesar 200 MP dan kamera depan 12 MP plus kamera ultrawide 12 MP. Secara kualitas untuk foto-foto ini memang cakep ya guys untuk kamera utamanya, apalagi ini memang bagus ya guys. Meskipun memang untuk kamera ultrawide-nya agak sedikit jomplang dibandingkan kamera utamanya. Secara dynamic range, kameranya tuh bagus untuk kamera depan maupun kamera belakang. Untuk warnanya juga cakep, kemudian naturalnya juga bagus. Secara low light memang masih kameranya yang paling utama itu yang paling bagus ya guys, dimana kamera ultrawide memang agak jomplang dari kamera utama. Kamera depan masih termasuk cukup oke dibandingkan kamera ultrawide-nya. Secara kualitas kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya di layar kalian ya guys.
Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy S25 Edge ya guys. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Kita rekam di resolusi 4K 60 fps. Dan ini stabil banget ya guys untuk perekaman videonya. Dan kita, seperti biasa HP Samsung, ini untuk software kameranya memang bagus ya. Dia juga bisa switchable lens dari kamera depan seperti ini ke kamera belakang. Jadi seperti ini. Jadi ini cakep ya guys, kalian bisa switch seperti ini ke kamera utamanya yang 200 megapiksel ya, dan ini sensornya juga cakep untuk kamera utamanya, dynamic range-nya juga bagus. Ini sama, kita rekam masih di 4K 60 ya, dan tanpa jeda sama sekali. Kita bisa switch ke kamera ultra wide-nya yang 12 megapiksel juga. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera ultra wide-nya. Dan tidak hanya itu, karena dia pakai sensor utama 200 megapiksel, kita juga bisa pakai zoom-nya, cropping dari sensor utama 2 kali, 4 kali, 10 kali. Jadi ini akan berguna banget buat kalian yang memang menggunakan smartphone ini juga untuk kamera video konser. Mungkin ini juga akan sangat berguna banget ya. Tapi gimana bukan untuk kualitas kamera belakangnya, kamera depannya dengan resolusi 4K 60 fps? Apakah benar atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini adalah fitur dual video yang ada di HP ini kalau kita gunakan buat perekaman video. Gimana bukan? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar mengenai fitur dual video seperti ini. Dan tidak hanya itu, juga dia menariknya bisa switch seperti ini. Dan itu sangat menarik banget ya. Bisa switch kamera depannya yang di utama yang besar, kamera yang kecilnya yang belakangnya. Silahkan bisa balikin lagi dalam satu perekaman video. Good job banget buat Samsung ya. Silahkan tulis di kolom komentar mengenai kualitas kamera, fitur kamera dual video ini ya guys. Oke, kita punya satu fitur lagi namanya portrait video. Jadi kita bisa rekam di sini, dia di limit di 4K 30 fps untuk kamera depan untuk portrait videonya. Nanti kita akan coba untuk kamera belakangnya. Tapi sementara ini untuk kamera depannya sendiri dia 4K 30 fps. Portrait videonya juga termasuk rapi dan stabil. Tapi gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, ini kita coba untuk potret video di kamera belakangnya, dan di sini dia juga di limit di 4K 30 fps dan tidak bisa untuk kamera ultra wide. Jadi dia cuma bisa di kamera utamanya. Gimana menurut kalian untuk kualitas potret video di kamera belakang dari Samsung Galaxy S25 Edge ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Samsung Galaxy S25 Edge dalam kondisi low light, lebih tepatnya ini masih subuh banget, dan ini cuma ada lampu penerangan jalan aja. Ini kalau kita lihat secara skin tone kita memang agak halus, tapi memang wajar banget untuk sebuah HP smartphone ya. Untuk kualitas kamera depannya masih belum sebagus itu ya guys, karena sensor kamera depan itu tidak sebagus sensor kamera belakang. Tapi kurang lebih seperti ini, dan kita coba switch ke kamera belakang ya. Dan ini signifikan bedanya. Ya lagi-lagi karena sensor kamera depan sama kamera belakang itu meskipun flagship pun itu nggak akan sebagus kamera belakang ya. Kamera belakang lebih bagus, dan dia bisa ke kamera ultra wide juga. Ini kita rekam di 4K 30. Kenapa kita rekam di 4K 30 bukan 4K 60? Karena kalau 4K 60 dia gelap banget, karena ini dia kalau low light lebih sarankan 4K 30 aja. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakang, kamera ultra wide depan. Ya, gimana bukan? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut kita bicara soal layar. HP ini bukan layar Dynamic AMOLED LTPO 6,7 inch QHD plus refresh rate 120Hz, bisa nonton YouTube 4K 60 HDR wideband L1 HDR, perlindungan layar Corning Gorilla Glass Ceramic 2, dan di bawah matahari terang ya guys. Lanjut dari sektor speaker, HP ini bukan dual speaker plus Dolby Atmos yang suaranya memang termasuk bagus, detailnya juga cakep, stagingnya juga dapat, dan kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya setelah ini ya guys. Kemudian di sisi security sendiri, HP ini dibekali oleh
ultrasonic fingerprint scanner, face unlock, Samsung Knox, jadi sudah pasti aman banget ya guys. Lanjut dari sisi slot SIM card sendiri, HP ini bekal slot SIM card, dual SIM card, plus ada dukungan eSIM ya guys. Kemudian untuk aplikasi Zoom sendiri sudah pasti aman banget, sudah lancar, tidak ada kendala, dan bisa virtual background. Kemudian dari sisi fitur, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP68, support USB OTG, support display out, tidak ada cek 3,5 meter, dan tidak ada aplikasi FM radio dan inframerah ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps sendiri termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama menggunakan HP ini. Lanjut untuk jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software hingga 7 tahun ya guys, 7 kali OS dan 7 tahun security. Kemudian dari sisi fitur AI, Galaxy AI-nya tuh memang cakep banget ya guys. Bahkan kita sudah pernah buatkan video terpisah untuk mensimulasikan Galaxy AI itu bisa ngapain aja. Meskipun itu belum keseluruhan, tapi overall kita bisa bilang Galaxy AI ini salah satu Galaxy AI ataupun fitur AI terlengkap di sebuah smartphone ya guys. Kesimpulannya, ini adalah HP yang underrated banget dari Samsung ya guys. Menurut kita ini sangat worth it banget buat kalian yang memang incar untuk penggunaan harian, butuh HP yang ringan, tipis, nyaman untuk dipakai seharian, software-nya juga bagus, One UI-nya juga cakep. Dan overall kita bisa bilang ini adalah HP yang worth untuk dibeli buat sebagian orang ya guys, tidak semua orang. Tapi silakan tulis berikan komentar juga mengenai HP ini, apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak, silakan tulis di komentar. Dan thank you sudah nonton video ini, jangan lupa like video yang suka, dan silakan jangan lupa, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye-bye!